akan belajar tentang konflik sosial. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya ke salah satu dari kalian, ada yang mengetahui apa itu konflik sosial? Oke, silakan Siva. Konflik sosial adalah perhimpunan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Oke, jadi temannya sudah menjelaskan bahwa konflik sosial itu adalah sebuah pertentangan yang sifatnya menyeluruh. Jadi siapa saja itu bisa merasakan konflik dalam dirinya sendiri ataupun dengan orang lain. Jadi Ibu akan menjelaskan seperti apakah konflik itu sosial itu menurut ahli. Jadi yang pertama, menurut Takwiri dan Davis mengatakan bahwa konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Yang kedua, menurut Lewis Althusser mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik. Jadi selama masyarakat itu ada maka konflik itu akan tetap ada. Konflik itu tidak akan pernah berhenti dan akan selalu mengiringi setiap kehidupan di dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Suarjono Soekanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Selanjutnya, menurut Alabanes, konflik adalah keadaan masyarakat yang mengalami kerusakan keteraturan sosial yang dimulai dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan pendapat dan pihak lainnya, sehingga mendorong terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan tindakan atas dasar ketidaksetujuannya. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya atau bagaimana konflik itu terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama itu karena perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Jadi apabila misalnya Aulia punya kebudayaan di mana setiap kita mengadakan acara itu tidak ada yang namanya suara-suara seperti musik. Tetapi jika budaya dari Siva Nurul ketika mengadakan suatu acara harus ada musiknya. Jadi itu adalah perbedaan latar belakang kebudayaan yang kadang memicu terjadinya adanya konflik. Selanjutnya, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, dan yang keempat, perubahan nilai yang ekspres dan mendadak dalam penduduk, dan yang ketiga, yang terakhir, kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pula bagaimana bentuk dari konflik sosial itu. Yang pertama, konflik individu, yakni konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Selanjutnya, konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi antara dua ras atau lebih yang berbeda. Yang ketiga, konflik agama. Ini konflik agama itu sering terjadi apalagi di Papua, di mana kadang itu mereka mempermasalahkan perbedaan agama. Yang Islam dan non-Islam itu kadang berperan saling menyakiti satu sama lain. Selanjutnya, konflik politik, konflik sosial, dan konflik internasional. Selanjutnya, teori-teori konflik menurut ahli sosiologi. Jadi beberapa ahli ini mengemukakan teori-teorinya tentang konflik. Yang pertama, teori konflik dari Karl Marx. Karl Marx seringkali menjadi tokoh utama dalam berbagai pembahasan terkait teori konflik sosial. Karl Marx memandang bahwa teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx ini melihat bahwa sebagai masyarakat itu sebagai arena ketimpangan. Ketimpangan itu bahasa Inggrisnya inequality. Jadi ketimpangan atau inequality yang dapat memicu konflik atau perubahan sosial. Marx juga menilai bahwa konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Jadi Marx ini mempunyai 4 konsep tentang teori konflik.
program perubahan ataupun organisasi modern lainnya. Jadi menurut Chaucer ini, konflik tidak selalu itu bersifat negatif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antara individu dalam satu kelompok. Misalnya Silva, pernah ada masalah dengan Siva. Tapi ketika mereka berbaikan itu, mereka akan lebih mempererat persaudaraannya, di mana mereka mengingat atau salah satunya mengingat mereka pernah melakukan atau terjadi konflik di antara mereka, maka ketika sudah berbaikan itu mereka akan lebih harmonis dan lebih istilahnya akan setelah terjadinya konflik itu mereka akan lebih harmonis lagi. Selanjutnya teori konflik dari Ralph Dahrendorf, di mana menurut Ralph Dahrendorf ini konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka dari itu konflik tidak mungkin melibatkan individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Dalam teori Ralph ini relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud oleh Ralph itu yaitu kekuasaan atas kontrol dan seks yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Jadi menurut pandangan Ralph Dahrendorf itu konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Ralph Dahrendorf juga mengaitkan pemikiran misional menjadi mengenai struktur dan fungsi masyarakat dengan teori konflik antar kelas sosial. Jadi dari beberapa penjelasan yang disampaikan hari ini, mulai dari pengertian konflik sosial menurut ahli, bentuk-bentuknya, bagaimana penyebab konflik sosial itu terjadi, bagaimana teori-teori konflik menurut ahli sosiologi. Apakah kalian paham dengan apa yang dijelaskan tadi panjang lebar? Iya, Bu. Ada yang kurang dipaham atau kalian mau bertanya? Tidak ya. Jadi Ibu harap yang Ibu sampaikan tadi tentang konflik sosial itu kalian bisa mengingat bahwa konflik itu adalah pertentangan yang sifatnya menyeluruh. Jadi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat. Jadi ingat, konflik itu adalah pertentangan, ya. Diingat baik-baik bahwa konflik itu adalah pertentangan. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan dulu kepada kalian. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas pada setiap kelompok. Ibu hanya membagi kalian dalam